Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Falizia Ulhaq. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan reksadana syariah. Sebenarnya apa sih reksadana itu? Nah, reksadana merupakan kumpulan saham-saham, obligasi-obligasi atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok pemodal dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Dana yang diinvestasikan pada reksadana dari pemodal akan disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya untuk menciptakan kekuatan membeli yang jauh lebih besar dibanding mereka melakukan investasi sendiri. Dalam fatwa DSN MUI disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil pengguna investasi. Kemudian, adapun reksadana dalam perspektif syariah. Nah, menurut Muhammad, reksadana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksadana adalah masuk dalam kerangka muamalah dalam Islam. Menurut hukum Islam, pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam artian, reksadana tersebut tidak mengandung unsur haram. Sedangkan menurut Jazuli, asas atau kaidah fikih yang penting atau untuk pokok masalah ini adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan untuk dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian, adapun beberapa modal reksadana syariah. Menurut Poncowinoto, model-model reksadana itu yang pertama yaitu reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham. Yang dimaksudkan adalah reksadana ini mengambil strategi investasi dengan tujuan mempertahankan nilai awal modal dan mendapatkan pendapatan yang tetap. Kemudian yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham. Yang kedua ini berbeda dengan yang pertama apabila yang pertama yaitu tidak menggunakan unsur saham, sedangkan pada model yang kedua reksadana tersebut menggunakan unsur saham. Nah, yang dimaksudkan dalam reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham yaitu reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivanya diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang juga. Kemudian model yang ketiga yaitu reksadana saham, yakni reksadana ini disebut juga dengan reksadana jenis ekuitas. Kemudian yang keempat yaitu reksadana campuran. Nah, reksadana ini dapat dikatakan juga dengan reksadana bebas dalam menentukan alokasi aset sehingga sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan bisa juga obligasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemilihan dan pelaksanaan investasi. Yang pertama yaitu jenis dan instrumen investasi. Dijelaskan dalam pasal 7 Fatwa DSN MUI. Nah, terdapat beberapa instrumen keuangan yang dimaksudkan, yaitu yang pertama, instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen, didasarkan pada tingkat laba usaha. Yang kedua, yaitu penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. Yang ketiga, yaitu surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu jenis usaha emiten. Nah, dijelaskan dalam pasal 8 Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2000. Nah, investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh saham. Diterbitkan oleh pihak emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu jenis transaksi yang dilarang. Yang pertama yaitu najsi, yaitu melakukan penawaran palsu. Hal tersebut sangat tidak diperbolehkan karena sama dengan pembohongan. Yang kedua yaitu ba'i al-madum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki.
Yang ketiga yaitu insider trading, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Yang keempat yaitu melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah atau hutangnya lebih dominan daripada modalnya. Selanjutnya, terdapat penentuan dan pembagian hasil investasi. Hasil investasi yang diterima dibagikan secara proporsional. Hasil investasi tersebut yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal. Oleh karena itu, penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Kemudian adapun peran manajer investasi dan Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama yaitu peran manajer investasi. Terdapat 5 peran manajer investasi. Yang pertama yaitu peran pengelolaan investasi, yang kedua yaitu peran promosi pemasaran, yang ketiga yaitu jasa pelayanan informasi dan nasihat investasi, yang keempat yaitu pelayanan penjualan dan penunjukan agen penjualan, dan yang kelima yaitu peran penghimpun dana, promotor, dan penjaga likuiditas. Peran Dewan Pengawas Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah akan menerbitkan fatwa mengenai jenis-jenis investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam hal ini, investasi pada pasar modal di Indonesia dengan pengawas syariah hanya akan menerbitkan fatwa mengenai jenis obligasi serta perusahaan yang sahamnya dapat dibeli oleh reksadana syariah. Dewan Pengawas Syariah dapat menentukan obligasi dan saham mana yang harus dibeli dan juga tidak menentukan jumlah yang dapat atau harus dibeli. Kesimpulannya yaitu reksadana adalah salah satu produk investasi yang belum tergali secara optimal potensinya. Produk yang mempunyai kemampuan mengangkat perekonomian rakyat kecil ini masih merupakan barang mewah bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Reksadana sebagai unit-unit investasi yang dikeluarkan oleh pengelola dana. Unit ini seperti penggabungan dari saham-saham atau instrumen investasi lainnya yang dibeli dari hasil dana yang dikumpulkan dari ratusan atau ribuan investor. Dengan cara ini, nilai serta return dari investasi gabungan ini akan meningkat. Dalam fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2000 disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Oleh karena itu, dalam konteks Islamic Mutual Fund bukan saja memberikan sebuah kesempatan dalam berinvestasi, namun juga menjalankan roda-roda perekonomian umat khususnya di Indonesia. Berikut yaitu daftar pustaka yang dapat memperkuat kajian-kajian saya yang ada di atas. Apabila teman-teman ingin meng-cross-check apakah yang saya paparkan benar atau teman-teman ingin menggali ilmu lebih dalam dengan melihat daftar pustaka yang telah saya sampaikan. Terima kasih Terima kasih. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.